Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ali Imran ini jika diterjemahkan, Al atau Ali itu artinya keluarga atau pengikut. Singkatan dari Al seperti Al-Sunnah artinya pengikut sunnah, dan Al juga bermakna keluarga, disingkat menjadi Al. Terus jika keduanya digabungkan memiliki arti Ali Imron atau keluarganya Imron. Maka siapakah Imron ini? Ada dua perbedaan pendapat dari para ulama mengenai siapakah keluarga Imron ini. Pendapat pertama mengatakan keluarga Imron ini adalah keluarganya Nabi Musa alaihissalam karena Musa bin Imron. Imron ini bapaknya dari Nabi Musa alaihissalam. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imron ini adalah bapaknya Maryam, Isa ibnu Maryam binti Imron, kakeknya Nabi Isa alaihissalam atau bapaknya Maryam. Wallahu alam bisawab. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarga dari Nabi Isa ibnu Maryam. Karena melihat dari urutannya di Al-Quran, setelah Allah bercerita tentang keluarga Imran, kemudian Allah lanjutkan ceritanya mengenai Maryam dan Isa. Makanya sekarang kita akan bahas Ali Imran ini dengan sudut pandang keluarganya Nabi Isa. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surat ketiga, karena beberapa isi dari Al-Quran memang sebagian menceritakan tentang sejarah, dan sejarah yang diceritakan Al-Quran adalah sejarah yang paling akurat. Karena Al-Quran bersumber dari sang pemilik sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa sejarah yang tidak bisa dituliskan oleh manusia, namun di Al-Quran ini ada. Bayangkan saja, siapa yang sanggup menuliskan sejarah dari penciptaan Nabi Adam kalau bukan Allah saja yang dapat menceritakannya? Teman-temanku seiman, kita mulai saja kisahnya. Imran adalah orang soleh di kalangan Bani Israel ketika itu. Namun Imran ini bukan nabi, melainkan hanya orang yang bertauhid kepada Allah. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah. Hannah ini punya bapak bernama Fakuza. Jadi Hannah binti Fakuza sanapnya. Nah, Hannah ini punya saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabiullah Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang ketika itu dikenal sebagai ahli ilmu yang berdomisili di suatu tempat ibadah dan hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang waktu itu ahli ilmu ini tugasnya mengurus tempat-tempat ibadah, sehingga dari garis keturunan ini Hannah ini adalah iparnya dari Nabi Zakaria. Suatu hari ketika Hannah sedang berteduh di bawah sebuah pohon, ia melihat ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari sinilah timbul hasrat dari Hannah ingin punya anak lagi. Lantas Hannah berdoa kepada Allah untuk diberikannya keturunan. Perlu diketahui teman-teman, ketika Hannah minta diberikan keturunan kepada Allah, saat itu ia usianya sudah sangat tua dan sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak, dikarenakan sudah dalam masa menopause, sudah tidak haid lagi. Namun setelah Hannah selesai berdoa, saat itu juga Allah langsung mengabulkan doanya tersebut. Hingga pada akhirnya Hannah pun langsung haid. Setelah ia selesai masa haid, kemudian suaminya menggaulinya dan hamillah si Hannah ini. Ketika dalam masa kehamilannya, Hannah berdoa kepada Allah, "Ya Rob, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini akan menjadi seorang lelaki atau pelayan di Baitul Maqdis." Yang dimaksudkan dengan pelayan adalah seorang pengurus atau alim ulama untuk Baitul Maqdis. Jadi sebelum anaknya dilahirkan, Hannah sudah menyerahkan anak tersebut untuk hanya fokus dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia dan senantiasa hanya beribadah kepada Allah saja selama hidupnya.
Inilah ungkapan rasa syukur Hannah kepada Allah karena bisa mengandung dan akan segera mempunyai anak. Tatkala suatu hari lahirlah anaknya Hannah ini, namun yang lahir bukanlah anak laki-laki, melainkan seorang anak perempuan, dan Allah takdirkan sebelum anak ini lahir suaminya Hannah yang bernama Imron ini meninggal dunia. Maka ketika bayi itu lahir, ia langsung menjadi yatim. Lalu setelah Hannah mengetahui bayinya ini perempuan, ia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Rob, aku melahirkan anak perempuan, dan Engkau lebih tahu bahwasanya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan." Maksudnya di sini adalah bukan berarti Hannah tidak bersyukur bahwa ia telah mendapatkan anak perempuan. Namun untuk menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis lebih afdol bila ia seorang laki-laki. Akan berbeda ceritanya bila kedudukannya diisi oleh seorang perempuan. Maka Allah pun menjawab doa Hannah. Anak perempuan ini akan berbeda dengan anak perempuan dimanapun, karena ia spesial, karena hanya Allah yang lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Hannah berdoa lagi kepada Allah, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku meminta kepadamu ya Rob, untuk melindungi putriku ini dan anak dari putriku ini dari godaan syaitan yang terkutuk." Sebab doa inilah makanya Maryam ini ketika dilahirkan tidak menangis. Begitu juga dengan anaknya Maryam ini. Mereka berdua akan selalu dilindungi Allah dari godaan syaitan di sepanjang hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bila ada bayi yang lahir, pastilah akan menangis. Dan disebutkan di sini bahwa penyebab bayi menangis ketika lahir adalah gangguan syaitan. Tapi ini tidak terjadi pada Maryam dan anaknya Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Keduanya tidak menangis ketika dilahirkan, bahkan anaknya Maryam yaitu Isa alaihissalam selalu diselamatkan dan dilindungi oleh Allah di hidupnya. Ketika lahir tidak diganggu syaitan, ketika akan disalib ia diselamatkan Allah hingga digantikan oleh orang lain. Dan ketika ia diturunkan lagi ke bumi, Isa alaihissalam dibangkitkan dalam keadaan yang sangat baik dengan tujuan yang mulia. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, ketika Maryam lahir disebutkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan ketika itu orang-orang alim di Baitul Maqdis pada berebut untuk merawat Maryam karena mereka ini sangat menghormati Imron. Menurut mereka Imron adalah orang yang paling soleh dan ulama besar di kala itu. Makanya menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka jika bisa merawat putri dari Imron ini. Di antara orang yang berebutan untuk merawat Maryam, salah satunya adalah Nabiullah Zakaria, yang diriwayatkan disebutkan bahwa Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Nah, karena ketika itu orang-orang pada berebut, maka diadakanlah semacam undian untuk menentukan siapa orang yang akan merawat dan menjaga Maryam. Dan Allah takdirkan nama Zakaria lah yang keluar dari hasil undian tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang bertugas merawat Maryam hingga besar. Nabi Zakaria ini teman-teman membuatkan sebuah mihrab yang khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam. Mihrab di sini dimaksudkan sebuah space khusus untuk beribadah. Tempatnya dibuat agak tinggi sehingga kalau ingin masuk ke dalam mihrabnya Maryam ini harus menaiki beberapa anak tangga. Jadi semacam tempat ibadah dan sekaligus menjadi tempat tinggalnya Maryam. Kesehariannya Maryam selalu berada di dalam mihrabnya. Makanya ia selalu terjaga auratnya dari siapapun yang hendak melihatnya. Maka tak satupun orang yang bisa berjumpa dengan Maryam saat itu kecuali Nabi Zakaria. Ya karena Nabi Zakaria lah yang diberikan amanah untuk merawat Maryam. Jadi setiap hari Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Tapi setiap kali Nabi Zakaria ini ingin meletakkan makanan yang diantarnya itu, selalu ada makanan di wadah tempat Zakaria biasa meletakkan makanan yang akan diantarnya. Maka Nabi Zakaria pun heran karena tak ada seorang pun kecuali dia yang bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Lantas Zakaria pun bertanya kepada Maryam,
mengenai siapa orang yang meletakkan makanan ini selain Zakaria. Maka Maryam pun berkata bahwa Allah lah yang memberikan makanan itu. Jadi teman-temanku sekalian, ini adalah salah satu karomah yang dimiliki oleh Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Ia berdoa meminta makanan, maka akan langsung dikasih makanan, karena Allah ingin memuliakan Maryam. Nah, makanan yang ada di wadahnya Maryam ini sungguh aneh teman-temanku sekalian. Contohnya pada saat musim panas, di wadah makanan Maryam ini ada buah-buahan dari musim dingin. Terus ketika tidak sedang dalam masa panen pada buah-buahan tertentu, tapi di wadahnya Maryam ini malahan ada buah itu, sedangkan dicarinya saja sangat sulit, dikarenakan tidak sedang dalam masa panen. Jadi begitulah Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada hambanya. Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh menjadi dewasa. Seumur hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menikah. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis tahu bahwa Maryam adalah wanita yang sangat soleh dan senantiasa menjaga kemaluannya. Hingga pada suatu hari, ketika Maryam sedang keluar dari kota Baitul Maqdis, hendak melakukan suatu ibadah, Allah mengirim malaikat Jibril dengan menjelma dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan, dengan maksud untuk menggoda Maryam di suatu tempat yang sangat sepi, yang bahkan bila Maryam melakukan perzinahan dengan laki-laki ini, maka tak ada seorang pun yang melihatnya. Namun karena kesolehan dan sifat takutnya kepada Allah, Maryam berkata kepada laki-laki ini, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Hendaknya kau bertakwa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun sesungguhnya laki-laki tampan itu adalah Jibril yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril pun berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan menghabarkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan memiliki anak." Jika dipikir secara logika, bagaimana bisa ada seorang wanita yang tidak menikah dan senantiasa menjaga kesuciannya bisa punya anak? Namun apa saja bisa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Maryam pun hamil. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat untuk wanita solehah yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya terhadap laki-laki. Bayangkan saja teman-teman, Maryam ini wanita solehah, anak dari imam besarnya Baitul Maqdis. Lama tak ada kabar, tiba-tiba muncul terus dalam keadaan hamil. Dan ia bingung bagaimana ia menjelaskan kepada orang-orang Baitul Maqdis nantinya. Karena kondisi kehamilannya ini, Maryam pun pergi menjauh dari orang-orang karena masih tak tahu harus berkata apa tentang kejadian ini. Akan banyak orang yang tidak percaya apa yang ia ceritakan mengenai kejadian sebenarnya tentang peristiwa kehamilannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan ketika itu, dan Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Diguncangkanlah pohon kurma tersebut, maka kurma-kurma yang ada di pohon mulai berjatuhan dalam jumlah banyak. Jika dilogikakan, pohon kurma ini kan besar dan punya batang yang tinggi. Orang biasa pun tidak akan sanggup untuk mengguncangkannya hingga kurma di pohon itu bisa jatuh. Apalagi seorang perempuan yang sedang hamil, tentunya berbeda tenaganya dengan orang biasa yang tidak sedang hamil. Dan maka kalau mau kurma ya harus naik ke atas pohon kurma. Tapi sekali lagi Allah ingin muliakan hambanya untuk menjaga Maryam dan anak di dalam kandungannya. Maka pada suatu hari lahirlah anak yang dikandung Maryam, berjenis kelamin laki-laki tanpa menangis karena doa dari Hannah ibunya Maryam tadi. Akhirnya Allah menyuruh Maryam datang ke kaumnya. Maka Maryam pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya. Dan Allah perintahkan, jika ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, maka diamlah. Jadi di sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis, Maryam ini dicerca dengan orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. "Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar dan ibundamu bukan seorang pezina. Mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa?"
Maryam pun diam dan tidak menanggapi cercaan orang-orang itu. Ia pun terus berjalan menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengerumuni Maryam dan bayi yang ia gendong. Maka mereka kebingungan dan gak sedikit dari mereka yang memiliki stigma negatif mengenai Maryam. Ya gimana bisa seseorang wanita soleh yang tidak menikah menghilang beberapa bulan tiba-tiba ketika pulang sudah punya anak? Tentu saja orang-orang beranggapan di luar sana Maryam melakukan kemungkaran. Nah, di kejadian ini Maryam pun bingung. Ia tak tahu harus berkata apa. Bahwasanya jika ia berkata anak ini adalah pemberian dari Allah, maka tak satu pun dari mereka akan percaya. Disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba bayi yang berusia baru beberapa hari ini berbicara. Ia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Ia telah menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan ia mewajibkan aku sembahyang dan membayar zakat selama aku hidup. Dan ia menjadikan aku seseorang yang berbakti kepada ibuku, dan ia tidak menjadikan aku orang yang sombong, serta keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup." Dan perkataan inilah yang membantah bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan, apalagi yang menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah manusia sama seperti kita yang diwajibkan sembahyang dan membayar zakat. Bayi ini yang kelak akan menjadi seorang Nabiullah yang senantiasa bertauhid dan di akhir zaman akan dibangkitkan untuk membunuh Dajjal. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas kisah hidup tentang Nabi Isa di video yang berbeda. Oke, jadi itulah cerita kita kali ini mengenai seorang hamba Allah yang bernama Imron yang ada di dalam Quran Surah Ali Imron. Semoga menjadi pengetahuan dan manfaat. Sampai ketemu di kisah-kisah seru penuh makna selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.